Jadi begitu ibu-ibu mau masuk ke halaman rumahnya Pak Yono, dia tuh ngelihat kalau di depan warungnya Pak Yono itu ada sosok kurang lebih tingginya 1 meter, rambutnya panjang dan kukunya juga panjang. Tapi yang jadi aneh, matanya itu merah dan ada taringnya. Lari-lari kayak gitu, ternyata di situ ada sosok yang seakan-akan gigit kambingnya. Jadi sosoknya tuh agak aneh, matanya merah sambil nempel di lehernya kambing itu. Loh, itu apa itu? Itu apa itu? Nah, karena pakai senter, di senter kayak gitu, tiba-tiba hilang. Begitu dipastikan sama Pak Jamil, kambingnya gitu ya, itu udah ada gigitan, tapi masih kecil, cuma keluar darah sedikit gitulah. Loh, ini kambing kenapa? Mbak kayak gitu. Wah, berarti ada yang nggak beres ini di kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari Erina. Jadi Erina ini menceritakan kalau di kampungnya di sekitaran tahun 2010 ada teror yang katanya itu adalah jenglot dari pesugihan salah satu tetangganya. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Erina. Jadi Erina ini kalau di kampungnya udah biasa dipanggil dengan sebutan Rina. Dia menceritakan tentang kejadian teror yang dulu pernah ada di kampungnya. Waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2010. Sebelumnya, Rina ini menceritakan kalau selain tinggal dengan orang tuanya, Rina juga punya adik laki-laki yang waktu itu usianya sekitar 15 tahun. Sedangkan Rina di tahun 2010 itu usianya 20 tahun. Nah, kalau dari latar belakang keluarganya Rina, dari segi finansial gitu ya, keluarga Rina ini bisa dikatakan orang yang cukup mampu. Karena orang tuanya, jadi bapaknya ini bernama Pak Jamil, ibunya bernama Bu Sri. Pak Jamil ini punya usaha di belakang rumah, jadi Pak Jamil ini punya hewan ternak banyak, di situ ada sapi, ada kambing yang jumlahnya itu puluhan. Selain itu, ibunya yaitu Bu Sri ini juga punya usaha warung sembako yang ada di rumahnya. Nah, jadi di tahun 2010 itu ada salah satu tetangganya Rina, sebut aja namanya Pak Yono. Rumahnya Pak Yono sama Rina ini berdampingan. Jadi Pak Yono sebelumnya ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jawa Barat. Nggak tahu kenapa perusahaan yang ditempati Pak Yono ini mengalami kebangkrutan, sehingga Pak Yono ini di PHK dari perusahaan itu. Nah, waktu itu sekitar jam 8 malam, Pak Yono ini main ke rumahnya Pak Jamil. Yang ternyata Pak Yono ini minta persetujuan sama Pak Jamil untuk ikut buka usaha warung sembako di rumahnya sendiri. Nah, akhirnya Pak Jamil ya cuma bilang, ya udahlah Pak, nggak apa-apa, mau sama-sama nyari rezeki kok, kan rezeki udah ada yang ngatur. Walaupun sebenarnya Bu Sri atau ibunya Rina gitu ya, Bu Sri ini agak keberatan. Loh, gimana toh Pak kok diizinin? Nah, terus gimana Bu, orang mau nyari rezeki kok masa diganggu, nggak boleh. Tapi kan sama-sama jual sembako Pak, sama kayak punya kita. Udahlah Bu, nggak apa-apa, lagian Bapak juga punya usaha ternak toh. Udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Nah, singkat cerita akhirnya Bu Sri ini ya udahlah kalau emang seperti itu. Nah, di saat kurang lebih berjalan 2 bulan, karakter Pak Yono yang tadinya sangat ramah gitu ya di lingkungan sekitar, nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Yono ini sikapnya berubah, terutama sama keluarganya Pak Jamil. Jadi waktu itu Rina ngalami sendiri, begitu papasan gitu ya jalan di depan rumah yang biasanya saling nyapa, begitu ketemu sama Pak Yono, Rina ini
nyapa gitu ya, nyapa duluan. Monggo Pak, mari Pak. Pak Yono ini nggak nyaut sama sekali. Seakan-akan Pak Yono ini acuh. Dan itu sama banyak orang. Loh ini kenapa ya Pak Yono kok jadi seperti ini? Nah hingga suatu ketika ketahuan tuh, ternyata tetangga-tetangganya Rina itu rata-rata belanjanya itu di tempatnya Bu Sri atau di warungnya Bu Sri. Sementara warung milik Pak Yono ini sepi, ya ada yang beli cuman 1-2 orang gitu aja. Nah dengan seperti itu Pak Yono ini ngerasa kalau wah kenapa sih kok yang laku cuma punya Bu Sri aja, sedangkan punyaku padahal harganya lebih murah ketimbang punya Bu Sri. Menurut keterangan warga yang ada di sana, ya pokoknya intinya belanja itu lebih enak di tempatnya Bu Sri. Apalagi seorang ibu-ibu gitu kan. Karena di sana Pak Yono ini cuma hidup sendirian, jadi waktu itu usianya sekitar 45 tahun tapi belum menikah. Dan di rumah itu cuma Pak Yono aja yang tinggal di rumah itu. Jadi kayak bujang tua kayak gitu. Nah, hingga akhirnya begitu Pak Yono ini udah mulai sikapnya seperti itu gitu ya. Beberapa warga itu sepakat kalau ya udahlah warga yang ada di sini kita bagi. Berhubung di sini ada 2 warung yang berdampingan, sama-sama jual sembako, akhirnya dibagi tuh. Ya udah, beberapa kakak belinya di tempatnya Pak Yono, sedangkan kakak yang lain itu belinya di tempat Bu Sri. Waktu itu banyak orang yang setuju dan ya udahlah kalau emang seperti itu, aku tak beli tempatnya Pak Yono aja, kasihan. Tapi di saat banyak orang yang membeli di warungnya Pak Yono, nggak tahu kenapa barang-barang yang dipajang yang ada di warungnya Pak Yono ini kebanyakan expired. Jadi udah masa kadaluarsa lah kayak gitu. Sehingga ada orang yang wah ini nanti keracunan. Jadi contoh ada tetangga yang beli susu kayak gitu. Begitu sampai rumah, karena yang beli itu anak kecil jadi nyuruh anaknya kayak gitu. Begitu sampai rumah, dilihat itu sama ibunya, loh ini kok udah expired nak. Udah dibalikin aja. Begitu dibalikin, sama Pak Yono ini nggak boleh. Jadi rata-rata barang-barang yang ada di warungnya Pak Yono itu semuanya expired. Nah hingga suatu ketika yang tadinya udah dibagi gitu ya, ada yang beli di tempatnya Bu Sri, ada yang beli di tempat Pak Yono. Tapi setelah berjalan beberapa minggu, orang yang udah disuruh beli tempatnya Pak Yono ini balik lagi ke warungnya Bu Sri. Loh Bu kok pada pindah ke sini lagi, kenapa? Oh itu barangnya Pak Yono udah expired semua. Wah masa sih Bu? Iya murah sih murah, tapi kalau expired ya gimana Bu? Siapa yang mau konsumsinya? Waktu itu Bu Sri nggak begitu banyak nanggepin tetangga-tetangga yang tadinya udah pernah beli di tempatnya Pak Yono. Bu Sri ini apa ya, kayak takut gitu ya, jangan-jangan nanti aku yang nyuruh mereka beli di tempatku. Jadi begitu mendengar informasi itu gitu ya, Bu Sri ya cuma oh kayak gitu ya Bu, kayak gitu ya Pak, cuma sebatas itu. Nah singkat cerita beberapa bulan setelah itu, karena memang warungnya Pak Yono ini nggak ada yang beli, barang-barangnya semuanya juga expired, untuk memperbarui stoknya juga nggak ada uang. Waktu itu ada momen di mana Pak Yono ini pergi keluar kota, nggak tahu itu di mana. Yang jelas Pak Yono ini perginya 1 minggu. Tapi di saat Pak Yono udah balik lagi, Pak Yono ini tiba-tiba udah bisa belanja banyak sehingga bisa memperbarui stok yang ada di warungnya itu. Sampai tetangga-tetangganya itu heran, loh Pak Yono punya uang dari mana ya? Kok bisa kulakan sebanyak itu? Padahal begitu banyak orang yang tanya sama Pak Jamil gitu ya atau Bu Sri, Bu, kalau nyetok warung segini habis berapa sih Bu? Ya kurang lebih ya sekitar 50 juta ada Bu. Lah, Pak Yono dapat uang dari mana ya? Wah maaf Bu, kalau masalah itu saya nggak tahu. Jadi banyak orang yang penasaran dengan kondisi Pak Yono waktu itu. Uang tadinya nggak ada uang, tiba-tiba pergi 1 minggu, pulang kok bisa banyak uang. Bisa nyetok barang-barang yang ada di warungnya. Begitu juga dengan sikapnya Pak Yono yang tadinya sangat acuh sama keluarganya gitu ya. Waktu itu Pak Yono udah kembali ramah gitu. Bahkan sama Rina itu juga nyapa. Mbak Rina, baru apa? Oh ini baru nyapu Pak. Sama Pak Jamil juga kayak waktu dulu Pak Yono pas waktu masih kerja di perusahaan. Jadi yang tadinya acuh kembali santun. Bahkan anak kecil yang main di depan rumah itu dikasih uang. Nah seiring berjalannya waktu, banyak sekali tuh orang yang datang ke warungnya Pak Yono. Seperti yang sudah dianjurkan sama masyarakat yang ada di sana. Kalau sebagian warganya itu harus belanja di tempatnya Pak Yono. Nah, di saat mereka udah belanja di sana, banyak sekali warga yang menemukan kejanggalan di saat mereka belanja. Jadi, warungnya Bu Sri ini buka kurang lebih jam 5:30 pagi dan tutupnya itu mau maghrib. Sedangkan warung milik Pak Yono itu bukanya sampai malam, kurang lebih sampai jam 9 malam. Nah dengan seperti itu, di saat setelah maghrib gitu ya, orang yang mau beli obat nyamuk atau beli minyak goreng, itu larinya semuanya ke warungnya Pak Yono.
karena warung Pak Yono yang masih buka. Nah, ada satu momen di mana ada seorang ibu-ibu tetangganya Rina pas mau belanja gitu ya ke tempatnya Pak Yono. Dia tuh ngeliat ada sosok yang bentuknya sangat aneh. Jadi begitu ibu-ibu mau masuk ke halaman rumahnya Pak Yono, dia tuh ngeliat kalau di depan warungnya Pak Yono itu ada sosok kurang lebih tingginya 1 meter, rambutnya panjang dan kukunya juga panjang. Tapi yang jadi aneh, matanya itu merah dan ada taringnya. Loh, itu apa ya? Nah, karena ibu itu sendirian waktu itu, Pak Yono sendiri juga nggak kelihatan ada di warung, cuma warungnya buka gitu aja. Begitu dicermati, tiba-tiba sosok itu udah hilang. Loh, apa ya? Ibu-ibu tuh ya mikir gitu kan. Nah, karena biasa kan ibu-ibu, keesokan harinya tuh pasti diceritakan ke ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu, tadi malam aku belanja di tempatnya Pak Yono kok ada sosok kayak gini ya? Kok jadi takut ya aku ya? Ternyata ada beberapa ibu-ibu yang juga melihat sosok yang seperti itu. Yang katanya rambutnya panjang, matanya merah, kaki sama badannya itu kayak nggak sinkron. Jadi badannya itu kecil, kakinya itu panjang. Wah, apa ya Bu itu Bu? Apa ya Bu itu Bu? Nah, hingga suatu ketika Pak Zamil ini karena memang di belakang rumah jarak 10 meter itu ada kandangnya besar banget. Di situ ada puluhan sapi dan ada juga beberapa kambing di sana. Nggak tahu kenapa waktu itu sekitar jam 11 malam, waktu Pak Zamil ini lupa ngasih makan gitu ya. Oh, aku kok hari ini lupa ngasih makan ya. Jam 11 malam itu datang ke kandang, tiba-tiba Pak Zamil ini ngeliat kalau di ranting pohon tepat di pojokan kandangnya itu ngeliat ada sosok kok aneh. Itu apa ya? Itu apa ya? Begitu dicermati, tiba-tiba sosok itu udah hilang dan hilangnya itu kayak kayak gitu, kayak terbang. Oh, ada apa ya? Ada apa ya? Nah, waktu itu karena Pak Zamil nggak mikir yang aneh-aneh lah. Ah, mungkin salah lihat kali, burung atau apa. Nah, di malam yang berikutnya tiba-tiba Pak Zamil ini mendengar kalau salah satu kambingnya itu ada yang ibarat orang itu teriak-teriak, mbek, kayak gitu. Tapi Pak Zamil waktu itu nggak memperdulikan. Ah, paling baru mainan kambingnya. Nah, tapi di pagi harinya, begitu nengokin ke kandang gitu ya, tiba-tiba salah satu kambing itu ada yang lehernya itu luka dan keluar banyak darah. Begitu dipastikan, loh ini kenapa? Jadi kambingnya itu tiba-tiba kejang. Jadi kurang lebih jam setengah 6 pagi itu, Pak Zamil ngelihat kalau kambingnya itu berdarah-darah, kurang lebih beberapa menit, tiba-tiba kambingnya ini mati. Astagfirullahaladzim, kok bisa tuh kayak gini? Ini digigit apa? Nah, rata-rata orang-orang yang ada di kampungnya Rina ini punya kandang seperti itu, seperti punya Pak Zamil. Cuman Pak Zamil ini termasuk peternak yang paling besar di kampungnya. Begitu mendengar kabar ada salah satu kambingnya Pak Zamil yang mati tiba-tiba, akhirnya banyak warga yang pengen tahu, itu kenapa sih Pak, kok bisa kayak gitu? Pak Zamil ya cuma bilang, nggak tahu Pak, tadi malam itu kambingnya mbak kayak gitu, kirain ya nggak terjadi apa-apa, malah paginya kayak gitu. Nah, begitu dipastikan sama banyak warga gitu ya, kok aneh ya, kok ada yang janggal ya dengan kambingnya ya, masa kayak ada gigitan, cuman gigitannya itu ada tiga lubang, 2, terus yang 1 di sini, dan itu keluar darahnya. Wah, ini kalau ular nggak mungkin kok segede ini gigitannya. Kalaupun hewan buas, mana ada di sini hewan buas. Nah, hingga akhirnya kurang lebih beberapa minggu setelah itu, tiba-tiba banyak kejadian seperti yang dialami sama kambingnya Pak Zamil. Jadi ada salah satu tetangganya Pak Zamil yang pagi-pagi ketika berada di kandangnya, itu ada sapi tiba-tiba mati. Terus tetangganya yang lain beberapa minggu kemudian gitu ya, kambingnya ada yang mati. Yang matinya kondisinya tuh sama. Jadi di leher itu ada luka kayak gigitan. Nah, sementara ada salah satu pemuda, kurang lebih jam 9 malam di saat orang itu pulang dari kerja gitu ya. Begitu ngelihat ke rumahnya Pak Yono, dia juga ngelihat kalau di atas genteng ada sosok yang sangat menyeramkan. Menurut orang sekitar, begitu pemuda ini menceritakan ke banyak orang gitu ya, kok sosoknya seperti ini ya Pak? Kok ada di gentengnya Pak Yono? Wah, paling jenglot paling. Lah, emang jenglot itu buat apa sih Pak gunanya? Jenglot itu buat pesugihan Mas. Masa sih Pak? Nah, dari situ udah menyebar tuh kabar-kabar dari pemuda ini. Wah, paling jenglot. Wah, paling kambing sapi yang mati di sini pasti digigit sama jenglot itu. Karena jenglot itu nyari darah. Wah, tapi kok seringnya kok nampak di rumahnya Pak Yono ya? Nah, seiring berjalannya waktu, karena banyak warga yang kehilangan hewan ternaknya gitu ya, jadi mati tiba-tiba,
Akhirnya sebagian warga yang ada di sana itu sepakat kalau coba yang punya kandang setiap malam ditirakati atau dijaga. Jadi nggak boleh tidur, jaga terus di kandang. Ada apa sih sebenarnya kok tiba-tiba mati? Nah, akhirnya termasuk Pak Zamil, karena Pak Zamil ini punya kandang yang lebih gede gitu ya ketimbang tetangganya yang lain. Hanya Pak Zamil yang ngikut aturan itu. Ya udahlah, tiap malam aku tak ke kandang. Nah, hingga suatu ketika, waktu itu sekitar jam 12 malam, di saat Pak Zamil ini berada di kandang, waktu itu Pak Zamil ngerasa kayak ngantuknya itu nggak kuat. Jadi duduk itu sambil tekluk kayak gitu. Duh, kok jadi ngantuk ya? Wah, tadi siang nggak tidur. Nah, berhubung Pak Zamil ini saking nggak kuatnya gitu kan, nahan ngantuk, walaupun udah dimelek-melekin kayak gitu, tetap aja ler kayak gitu. Kalau orang Jawa itu bilangnya makler kayak gitu ya. Jadi waktu itu tiba-tiba pas bangun kayak gitu kaget, Pak Zamil ini ngeliat kalau salah satu kambing yang ada di sana itu seakan-akan kayak ketempelan sesuatu. Menurut Pak Zamil, wah itu kambing kenapa ya? Ada plastik hitam. Begitu dicermati sama Pak Zamil, ternyata itu bukan plastik. Jadi kambingnya lari-lari kayak gitu, ternyata di situ ada sosok yang seakan-akan gigit kambingnya. Jadi sosoknya tuh agak aneh, matanya merah, sambil nempel di lehernya kambing itu. Loh, itu apa itu? Itu apa itu? Nah, karena pakai senter, di senter kayak gitu, tiba-tiba hilang. Begitu dipastikan sama Pak Zamil, kambingnya gitu ya, itu udah ada gigitan, tapi masih kecil, cuma keluar darah sedikit gitulah. Loh, ini kambing kenapa? Mbak, kayak gitu. Wah, berarti ada yang nggak beres ini di kampung ini. Bener ini kata orang-orang, ada yang pelihara jinglot buat pesugihan. Nah, pagi harinya Pak Zamil ini bilang ke beberapa warga yang ada di sana termasuk Pak RT, Pak, itu tadi malam aku kan jaga kandang gitu kan, aku ngantuk, begitu lep kayak gitu pas bangun ada sosok jinglot itu Pak. Oh, masa sih Pak Zamil? Iya, oh berarti nggak boleh tidur Pak di kandang, harus melek, leno sedikit, kalau bahasa Jawanya itu leno. Kalau terlena sedikit ya sosok itu akan nyari tumbal atau nyari darah hewan ternak yang ada di sini. Iya Pak, tapi hewannya nggak kenapa-napa Pak, cuma berdarah sih, masih hidup masih. Nah, hingga suatu ketika warga yang ada di sana, yang terutama yang punya hewan ternak gitu ya, akhirnya ya udahlah, bisa nggak bisa mereka harus berada di kandangnya setiap malam dan nggak boleh tidur. Nah, akhirnya beberapa bulan setelah itu tiba-tiba ada kejadian aneh yang membuat warga itu menganggap kalau wah mungkin Pak Yono ini yang punya pesugihan, yang punya jinglot itu. Bener itu kalau banyak ibu-ibu yang selalu ngelihat ada sosok jinglot di depan warungnya Pak Yono. Jadi setelah banyak kejadian teror jinglot gitu ya, waktu itu sekitar jam 1 dini hari, jadi Pak Yono ini tiba-tiba teriak. Di rumahnya itu tiba-tiba teriak, wah tolong. Nah, karena Pak Yono ini nggak punya siapa-siapa, jadi Pak Yono ini tinggal di rumah sendirian. Begitu beberapa tetangga yang mendengar teriakan dari Pak Yono itu langsung lari. Loh Pak Yono, kenapa Pak Yono? Akhirnya dibukain tuh sama Pak Yono pintunya, grek gitu kan. Begitu ngelihat ke arah Pak Yono, ternyata lehernya Pak Yono itu udah banyak darah. Loh Pak Yono kenapa itu? Nggak tahu. Tadi kayak ada makhluk aneh tiba-tiba nempel di leher. Beberapa warga yang ada di sana itu pada bisik-bisik gitu kan. Rasain tuh, kenapa pesugihannya sendiri tuh jadikan tumbal, mati itu nanti Pak Yono. Nah, akhirnya karena memang hubungan tetangga gitu ya, bapak-bapak yang ada di sana langsung membawa Pak Yono ini ke rumah sakit untuk diperiksa gitu kan. Nah, sesampainya di rumah sakit, karena banyak sekali darah yang keluar dari lehernya Pak Yono, baru aja nyampe di depan UGD, tiba-tiba Pak Yono ini meninggal dunia. Dan yang jadi aneh, di saat Pak Yono ini dibawa balik lagi ke rumahnya untuk disucikan gitu ya, untuk diteruskan di pemakaman esok harinya, malam itu di saat jenazah Pak Yono ini berada di rumah, kan banyak warga kampung itu kan nungguin jenazahnya, nunggu pagi. Banyak orang yang mereka itu selalu ngelihat ada sosok jinglot itu. Jadi tingginya itu 1 meter, rambutnya panjang, ada taringnya, kakinya panjang. Ada bapak-bapak yang waktu itu baru tahlilan gitu ya, kayak ya baru layat kayak gitu. Begitu nengok di salah satu kamar yang ada di sana, bapak-bapak itu ngelihat kalau oh itu kok ada makhluk aneh ya, siapa ya? Begitu dipastikan kayak gitu, tiba-tiba hilang sosok itu. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali, sering kali sosok itu muncul di dalam rumahnya Pak Yono. Nah, keesokan harinya di saat jenazahnya Pak Zamil ini udah selesai dimakamkan,
tiba-tiba ada beberapa rombongan yang katanya itu dari Jawa Timur, yang mereka itu mengaku kalau mereka itu keluarga dari Pak Yono. Loh, kok tahu kalau Pak Yono meninggal? Jadi ada salah satu tetangga yang memang itu kenal sama keluarganya Pak Yono. Jadi Pak Yono ini ternyata punya kakak kandung yang tinggalnya itu di Jawa Timur. Begitu tahu Pak Yono meninggal dunia, tetangga ini langsung hubungin saudara-saudaranya Pak Yono yang ada di Jawa Timur. Nah, akhirnya beberapa warga yang ada di sana itu konfirmasi gitu ya tentang Pak Yono. Loh, Pak, berarti kalau kakaknya tahu dong kelakuan Pak Yono itu seperti apa. Kakaknya sendiri juga tahu. Nah, itu Pak, makanya saudaranya itu nggak pernah jenguk Yono. Karena Yono itu kelakuannya seperti itu. Berarti teror jenglot itu memang miliknya Pak Yono, Pak? Iya Pak, sebenarnya seperti itu. Pesugihan Pak? Iya Pak. Wah, begitu mendengar keterangan dari salah satu saudaranya Pak Yono, warga-warga yang ada di sana ya kayak bengong kayak itu loh. Bisa sih seperti itu. Wah, Pak Yono kok tega. Pantas beberapa bulan terakhir Pak Yono ini bisa beli motor, bisa beli mobil, kayak gitu. Uang dari mana? Oh, ternyata pesugihan. Nah, hingga akhirnya rumah yang tadinya ditempati sama Pak Yono karena udah nggak ada saudara yang mau nempatin rumah itu gitu ya. Akhirnya rumah itu dijual sama saudaranya dan dibeli sama Pak Jamil. Sampai saat ini rumah itu ditempati Rina. Oke, mungkin itu aja untuk cerita kiriman dari Erina. Semoga kejadian ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.